Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo everyone, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi praklasik dari kelas G, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Aliuddin SPD ME. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Kami berjumlah 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi kita semua. So, langsung saja video edukasi. Selamat menyaksikan. Sebelum ekonomi modern berkembang yang ditandai dengan adanya masa klasik, para tokoh-tokoh ekonomi lebih umum mengatakannya pada masa tersebut adalah masa praklasik, di mana konsep ekonomi pada saat itu belum dimaknai seperti konsep ekonomi modern. Secara mendasar, para ahli berspekulasi bahwa pada saat itu mereka sudah memikirkan tentang perdagangan atau tukar-menukar, nilai, uang, produksi, dan sebagainya. Hal tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang berasal dari peradaban kuno. Pemikiran ekonomi pada masa praklasik memiliki dua karakteristik. Yang pertama, pemikiran yang melibatkan dewa atau ruh. Yang kedua, pemikiran ekonomi yang masih melibatkan atau mengutamakan aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi. Pada masa praklasik terdapat beberapa tahap perkembangan ekonomi, salah satunya adalah masa Yunani kuno. Yang pertama, itu tahapan pada Yunani kuno. Konsep-konsep ekonomi pada masa Yunani kuno ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, dan etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang tata cara atau rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Pada masa praklasik, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki karya-karya fenomenal dan berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi atau ilmu ekonomi pada saat ini. Salah satunya adalah Plato. Yang pertama, Plato dilahirkan pada tahun 428 dan meninggal 347 sebelum Masehi, pada tahun awal perang Peloponneso. Pada masa kejayaannya, beliau mempunyai karya yang berjudul Republik, yang mempunyai pemikiran tentang filsafat umum yang diperoleh dari Pythagoras, Heraklitus, Parmenides, dan Socrates. Republik secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembentukan negara yang ideal. Yang kedua, filsafat murni tentang perbedaan realitas. Dan yang terakhir, membentuk para pendeta atau pemuda untuk menjadi filsuf. Menurut Plato, untuk menjadi negara yang ideal, tergantung pada pembagian kerja yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia, agar tercipta kesejahteraan manusia secara merata. Maka tiap orang perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Aristoteles adalah seorang filsafat Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Beliau lahir di kota kecil yaitu di Stagira. Aristoteles merupakan seorang filsuf dan ilmuwan filsafat yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan beliau juga orang yang pertama kali yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan ajarannya mengupas secara sistematis dan logistik. Dan beliau juga membangun satu perpustakaan yang di dalamnya itu mengoleksi berbagai manuskrip dan peta bumi. Xenophon adalah seorang sejarawan filsuf dan penulis Yunani kuno. Xenophon menggunakan istilah oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau hukum.
Seperti halnya Plato dan Aristoteles, ia memandang bahwa pertanian menjadi kesejahteraan ekonomi. Dan karya utamanya yaitu On the Means of Improving the Revenue of the State of Athens, di mana buku itu menjelaskan bagaimana negara meningkatkan pendapatan dan mendapatkan kesuburan tanah dan keindahan alam, namun ia juga membenarkan perbudakan dan usaha pertambangan dan usaha lainnya sebagai milik bersama. Topik selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran ekonomi kaum skolastik. Abad-abad pertengahan di Eropa adalah zaman keemasan bagi Kekristenan. Mulai abad ke-6, sejarah filsafat memasuki fase baru yaitu zaman skolastik. Nama skolastik merupakan nama untuk para filsafat pada abad-abad pertengahan tahun 500 sampai 1500. Sejarah filsafat dan pemikiran pada abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu periode yang diawali pada zaman awal skolastik yaitu tahun 500 sampai 1200. Kemudian zaman kejayaan skolastik yaitu pada abad ke-13 dan akhir zaman skolastik yaitu tahun 1300 sampai 1500. Nah, ciri utama kaum skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis dan besarnya perhatian pada masalah keadilan. Ada beberapa tokoh penting pada kaum skolastik, yaitu yang pertama ada Albertus Magnus, yaitu pada tahun 1206 sampai 1280. Albertus Magnus dikenal juga sebagai Santo Albertus Agung, dan Albert dari Cologne adalah seorang biarawan Ordo Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Salah satu pandangannya adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Selain itu, Magnus juga menentang adanya bunga dan menyebut orang yang memakan bunga atau usuri adalah pendosa. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas, yaitu pada tahun 1225 sampai 1274, seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Dilahirkan di Roccasecca, dekat Aquino, Italia tahun 1225. Ia menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Tiap negara yang ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Ada 3 pokok pemikiran aliran merkantilisme, yaitu tentang neraca perdagangan dan mekanisme arus logam mulia, proteksi dan teori kuantitas uang. Ketiga, pokok pemikiran ini terpusat pada suatu doktrin merkantilisme, yakni neraca perdagangan yang menguntungkan tokoh merkantilisme. Kemudian ada tokoh dari kaum merkantilisme, yang pertama yaitu Jean Bodin, hidup pada tahun 1530 sampai dengan 1596. Filsuf politik Prancis membahas prinsip pemerintahan stabil dan memperkenalkan konsep kedaulatan hukum dan politik di Eropa pada abad pertengahan. Bodin adalah salah satu ilmuwan pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga, mengaitkan dengan perdagangan luar negeri, monopoli, kelangkaan barang, gaya hidup mewah, dan nilai mata uang. Meskipun teorinya dianggap berlebihan, ia mencerminkan kebutuhan negara-negara nasional untuk kekuasaan demi stabilitas ekonomi. Teorinya mempengaruhi Irving Fisher dalam pengembangan teori kuantitas uang setelah setengah abad. Kemudian tokoh yang kedua ada Thomas More. Beliau seorang saudagar Inggris pada abad ke-17 yang terkenal dalam kelompok merkantilis, mendorong penggunaan surplus perdagangan untuk memakmurkan Inggris secara ekonomi. Karya besarnya termasuk buku Discourse of Trade from England unto the East Indies pada tahun 1621 dan England's Teacher by Forage Trade pada tahun 1664, di mana Moon menekankan manfaat perdagangan luar negeri meskipun dianggap tidak terlalu merkantilis. Dalam pandangan lebih luasnya, di buku kedua, Moon menyatakan bahwa surplus perdagangan akan memperkaya negara secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste adalah seorang ekonom Prancis terkemuka yang mempengaruhi pemikiran ekonomi neoklasik.
Dia adalah pendukung teori ekonomi liberal klasik, menganjurkan konsep-konsep seperti persaingan, perdagangan bebas, dan pencabutan pembatasan bisnis. Dia juga dikenal dengan hukum Say yang mengemukakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Yang keempat, Sir William Petty. Sir William Petty adalah seorang ekonom Inggris. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, survei, dan kartografi. Petty mengembangkan metode survei tanah yang efisien yang digunakan untuk menyita dan mendistribusikan tanah kepada tentara selama pemerintahan Oliver Cromwell di Irlandia. Yang terakhir yaitu David Hume. David Hume adalah seorang filsuf Skotlandia yang terkenal dengan pendekatan empiris dan skeptisnya. Dalam karyanya yang berpengaruh adalah Treatise of Human Nature, ia mengeksplorasi keterbatasan pengetahuan manusia dengan alasan bahwa keyakinan kita didasarkan pada kebiasaan dan kebiasaan bukan kebutuhan rasional. Mazhab Pisiokrat atau Pisiokratisme adalah sebuah aliran sejarah pemikiran ekonomi yang berasal dari Perancis dan muncul pada abad ke-18. Mereka mengutamakan bahwa pertanian adalah kekayaan utama pada aktivitas ekonomi. Mereka juga percaya bahwa kekayaan suatu negara itu berasal dari pertanian dan kekayaan alamnya. Pemikiran Pisiokrat juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi itu harus bersifat yaitu alamiah atau memilih alamiah serta yang namanya itu harmonis. Di mana setiap tindakan individunya harus memenuhi kebutuhannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mereka juga menentang bahwa pemerintah itu tidak harus campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Nah, pemikiran Pisiokrat juga berprinsip yaitu yang dinamakan prinsip laissez-faire, yang berarti membiarkan pasar beroperasi tanpa adanya campur tangan pemerintah.